Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga ketika kita dipanggil oleh Allah nanti kita dikenal sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin. Nah, jadi di video kali ini aku mau melanjutkan cerita proses hijrahku yang sebelumnya sudah aku jelaskan kenapa aku bisa hijrah. Dan di sini sedikit menceritakan tantangan pertama setelah aku memutuskan hijrah. Jadi setelah aku memutuskan hijrah ini, di sini aku benar-benar gak langsung berubah 100%, gak langsung berubah 180 derajat sikapku, ibadahku. Aku harus memperbaiki itu semua, proses demi proses, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Nah, jadi setelah aku memutuskan untuk hijrah ini, yang pertama aku dapat di sini adalah satu, ketenangan, dan yang kedua ini adalah tantangan demi tantangan yang harus kau lewati. Yang menurutku umur segini yang masih labil ya, itu cukup berat lah untuk melewati tantangan itu. Karena aku tidak memutuskan langsung hubunganku dengan temanku waktu itu, memutuskan hubungan spesialku dengan teman perempuanku waktu itu. Jadi aku di situ saat itu hanya merubah sikap dan sifatku ke dia agar aku dengan dia sedikit ada jarak. Tapi ya namanya godaan setan nggak akan berhenti sampai hari akhir, sampai hari kiamat kelak. Jadi aku masih terbawa dengan godaan-godaan itu. Aku terus dipikirkan tentang perasaan dia seperti apa. Perasaan yang bingung kenapa aku bisa berubah tanpa kejelasan dan hanya diam tanpa alasan. Akhirnya karena aku merasa kasihan, hanya sekedar kasihan melihat dia yang bingung, heran kenapa aku bisa seperti ini, akhirnya aku balik lagi ke dia, kembali seperti awal, sifatku seperti awal, tapi aku juga ada di proses hijrah. Aku juga sedang memperbaiki ibadahku, memperbaiki kelakuanku, perilakuku, tapi di lain sisi aku kembali lagi ke dia. Nah, setelah itu aku konsultasi dengan ustadku, karena di tahun terakhirku di SMA, ustadku ini memang lumayan deket lah dengan angkatanku dan aku sendiri tentunya. Aku juga berani terbuka dengan beliau. Aku menceritakan kondisiku seperti apa sekarang. Aku sedang melewati masa-masa seperti apa, melewati fase seperti apa. Lalu beliau banyak memberikan solusi dan nasihat yang akhirnya sedikit demi sedikit aku lakukan. Dan salah satunya ini adalah meninggalkan teman perempuanku yang memiliki hubungan spesial denganku. Mau tidak mau, karena ya memang itu cara salah satunya yang bisa membuat hijrahku ini bertahan terus. Semakin kuat tekadku untuk hijrah adalah meninggalkan teman perempuanku yang mempunyai hubungan spesial denganku. Tapi aku tidak berbicara langsung dengan dia. Aku menjelaskan alasan kenapa aku harus melakukan ini ke temannya. Karena aku pikir, aku takut kalau misalkan aku langsung berbicara dengan si perempuan ini, aku takut menyakiti hatinya. Sangat takut, karena ya kalau udah sakit hati berat, permasalahannya makin susah. Jadi aku lebih baik menjelaskan ke temannya agar temannya yang menjelaskan kembali kepada dia. Mungkin dari situ dia udah mikir, oh Andrew ternyata lagi pengen hijrah nih, sedikit demi sedikit lah. Setidaknya dia sudah mendapat bayangan kenapa aku seperti ini, kenapa aku berubah. Mungkin dari penjelasan temanku itu lebih tepat, jadi dia lebih bisa menghargai kondisiku yang seperti ini. Nah, semua itu berjalan langsung lama. Kita akhirnya sama-sama tahu, dia juga tahu dengan kondisiku seperti ini. Tanpa aku sadari, tiba-tiba aku dipulangkan karena pandemi tahun lalu di bulan Maret. Dan di situ aku berpikir, ternyata
aku dibantu Allah untuk hijrah. Aku dibantu Allah untuk menjauhi dia dari hubungan spesialku dengan dia. Bukan maksudnya menjauhkan hubungan antar teman, bukan seperti itu, tapi menjauhkan hubungan spesialku dengan dia. Aku bisa mengambil hikmah dari pandemi tahun lalu, kenapa aku dipulangkan, yaitu aku bisa semakin mantap untuk hijrah. Karena aku tidak lagi bertemu dengan dia, tidak komunikasi lagi dengan dia. Mungkin dari situ aku berpikir, ya Allah, aku bersyukur banget. Kenapa? Karena aku dibantu langsung oleh Allah untuk menjauhi si perempuan ini, si temanku ini. Dan akhirnya kita dipulangkan dari Sukabumi, sekolahku, dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan setelah itu kita nggak bertemu lagi sampai sekarang kita nggak ketemu lagi. Karena waktu itu sempat kita dibolehkan untuk ke Sukabumi untuk mengambil ijazah, mengambil barang-barang yang masih ada di sana. Dan itu juga nggak boleh, nggak diizinkan satu angkatan langsung datang ke sana bareng-bareng. Tapi hanya boleh sendiri-sendiri. Karena ya itu pandemi, nggak boleh berkerumunan, jadi diizinkan hanya sendiri-sendiri. Dan dari situ ya aku bersyukur banget karena aku bisa lebih mendekatkan diriku kepada Allah dan menjauhi, benar-benar menjauhi yang namanya pacaran. Dan dari situ aku berpikir ternyata dari wabah virus ini ada pelajaran yang bisa aku ambil tahun lalu yang bisa membuat aku bertahan sampai sekarang. Yang bisa mempertahankan niat dan tekad hijrahku ini dari pacaran. Dan dari situ aku berpikir ya ini udah gak bisa main-main. Dan masih banyak rintangan yang harus kulewati setelah ini. Aku yakin gak akan berhenti, gak akan sampai di sini aja cobaan-cobaan yang harus kulewati. Mungkin dari sinilah awal mula rintangan-rintangan yang harus kulewati. Dan ya setelah kita pulang, akhirnya aku dengan si teman perempuanku ini yang mempunyai hubungan spesialku ini selesai saat kita udah di rumah masing-masing, kita udah dipulangkan kembali ke rumah. Aku memutuskan untuk menyelesaikan semua hubungan aku dengan dia lewat sosmed, lewat sosial media. Karena ya itu karena semua terbatas, jadi mau gak mau aku harus berbicara kepada dia, memberi kejelasan yang benar-benar jelas kenapa aku harus melakukan ini. Ya walaupun berat, sekali lagi walaupun benar-benar berat, tapi ini udah konsekuensi yang harus aku ambil. Ini udah jalan yang harus aku lewati, rintangan yang harus benar-benar aku lalui lah. Walaupun ya berat banget sebenarnya tuh. Jadi mau gak mau harus aku lewati karena ini hanya karena Allah Ta'ala. Jadi aku yakin karena Allah langsung membantu, semua itu akan berjalan dengan baik. Itu aja sih. Jadi setelah ini masih banyak cerita tentang godaan-godaan yang bisa membuat aku hampir kembali lagi seperti semula. Kembali kepada masa-masa jahiliyahku itu. Tapi aku bersyukur sampai hari ini, sampai saat tahun lalu corona menyerang kita, aku bisa mendapat pelajaran berharga yang bisa membuat hijrahku, niat hijrahku, tekad hijrahku ini semakin kuat. Itu aja. Terima kasih untuk menyaksikan video singkat ini. Mungkin ya akan ada selanjutnya cerita-cerita tentang proses aku melewati semua godaan itu. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih, banyak minum vitamin, banyak madu. Kalau kalian punya madu di rumah, banyak minum air hangat, makan buah, makan makanan yang bergizi. Semoga kita yang masih sehat dijaga oleh Allah dari wabah virus ini. Dan semoga yang sudah terkena diberi kesabaran lebih, diberi kekuatan oleh Allah, dan diberikan semangat untuk sembuh. Dan cepat segera diangkat penyakitnya dan segala dosa-dosanya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan cepat berakhir pandemi ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.